sekali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, semua yang hadir, semoga Allah barokahi. Ya lupa, ada yang lupa sebentar ya, ada interupsi sedikit, maaf. Biasa, ya kan, supaya lebih barokah ya. Mohon izin ya, ibu-ibu sayang. Iya, Bunda Bella ya. Udah on ini Amri? Sip, bismillah. Iya, semoga bermanfaat insya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah yang ada keluarganya sakit nanti kita doakan supaya diangkat penyakitnya. Agar bisa bertemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Ibadahnya optimal, doanya khusyuk. Dan semua doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, tidak terasa, Masya Allah sekitar 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, Insya Allah ibu-ibu semuanya bahagia ketemu Ramadan? Senang semuanya? Ya, walaupun pakai masker kelihatan loh dari matanya seneng atau tidak. Bahagia ya, karena para ulama zaman dahulu kala kalau mau ketemu Ramadan tuh senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu punya banyak keistimewaan. Masya Allah ya, kita ulang-ulang lagi tidak mengapa. Karena akal kita itu, bunda-bunda sayang, akal kita itu perlu masukan-masukan, perlu afirmasi-afirmasi positif terus. Supaya apa? Supaya yang semua mendominasi pikiran kita dan hati kita adalah yang positif. Karena kalau kita jarang memasukkan yang positif, nanti negatif juga masuk. Jadi kalau menurut penelitian perkembangan otak kita itu akan menerima segala macam informasi, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi bukan hanya yang positif masuk, ada yang sudah siap-siap beli Quran Ramadan. Ada yang siap-siap sudah beli sajadah dan mukena baru di bulan Ramadan. Ada yang sudah bikin target di bulan Ramadan untuk menghatamkan Quran dan terjemahannya ya. Nena Teti itu Masya Allah ya. Jadi Al-Qurannya berapa kali, terjemahannya berapa kali, semua khatam insya Allah. Ada yang udah siap-siap nabung untuk takjil ke masjid misalnya ya. Ada bunda yang seperti itu. Ada yang sudah punya target duhanya gak mau 2 rakaat lagi pokoknya. Berubah jadi 8 rakaat insya Allah ya. Boleh ya begitu ya, insya Allah. Tahajudnya tiap malam insya Allah, witirnya tidak terlambat, selalu dilakukan dan dilaksanakan. Ini kebahagiaan-kebahagiaan di bulan Ramadan. Bahkan Umi doakan semua yang hadir insya Allah bersama keluarga bisa umroh di bulan Ramadan. Amin. Yang amin insya Allah sekeluarga semuanya ikut. Ya, karena umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin ya bunda, didoakan mau kan? Insya Allah, amin, amin, kepengen bahkan ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berharap mendapatkan semuanya, kita mendapatkan syafaat darinya, dan insya Allah kita bisa minum air telaga kausarnya. Dan ketika kita sedang menciduk air telaga kausarnya, Rasulullah tersenyum. Ini umatku yang setiap hari Senin menyisakan waktu untuk ada di Majelis Muslimah Andalusia, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin ya. Terbayang senyuman beliau melihat kita, mudah-mudahan ya ibu-ibu sayang semuanya ya. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Umi berbagi bahagia nih Bu Linda, pengurus MMA yang Umi hormati dan sayangi. Umi sepekan yang lalu dari Padang, Sumatera Barat ya. Dari Padang dulu ya, dari pesawat turun di Padang, kemudian dari Padang ke Pariaman, kemudian dari Pariaman kembali lagi ke Padang Panjang, lewat Padang lagi, kemudian ke Batu Sangkar. Ada sesuatu pengalaman yang istimewa Bu Wati ya, Bunda Meta. Apa? Enggak nyangka gitu ya. Umi ceramah di Padang Panjang di Masjid Raya Jihad, yang orang Padang Panjang tahu semua pasti.
Tadinya mau di Islamic Center, karena pada waktu pekan kemarin itu PPKM level 3, jadi sama wali kota tidak diizinkan. Akhirnya pindah ke Masjid Raya Jihad. Yang saya kagum apa ibu-ibu sayang, bunda-bunda solihah, saya ceramah jam 10, jam 4 pagi jamaah sudah ada 5.000 orang. Ada videonya, nanti boleh Umi share kalau nggak percaya. Dan ketika Umi ceramah jam 10, udah berkumpul dari jam 8 sejumlah 10.000 orang. Jadi berapa kali alhamdulillah ininya apa namanya gedungnya ya, apa masjidnya? Masjidnya itu PPKM level 3 loh ya. Dan Masya Allah ya, ibu-ibu itu yang Umi kagum sekali, maaf, mereka datang sendiri, nyewa bis sendiri dari Pariam, dari Solok Selatan, dari Maninjau, dari Payakumbuh, pokoknya dari se-Sumatera Barat. Itu Umi diundang atas nama BKMT Sumatera Barat ya, Masya Allah. Jadi yang hadir semua 10.000, mereka datang sendiri, tidak diberi fasilitas bis, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak difasilitasi apa-apa. Jadi Umi tuh kagum gitu ya. Sampai maaf ya, Umi tanya sama panitia, ini mereka makan siangnya gimana? Oh mereka udah bawa masing-masing Bu Nani. Ada yang bawa rendang, dendeng batoko. Iya, Masya Allah, tapi gak ada yang bawa sate padang, repot ya. Itu teman-teman saya ya, Masya Allah ya. Dan Masjid Raya Jihad dekat pasar ya, Alhamdulillah. Umi kagum banget demi Allah loh Bun. Umi kagum sekali, kenapa? Karena mereka datang dengan penuh antusias. Mereka bawa mukena, dan makanya mohon maaf, rata-rata Umi jadi baru semakin aware ya. Rata-rata masjid di Sumatera Barat itu ada kamar mandinya. Karena rata-rata mereka datang dari jauh-jauh di masjid, ya kan? Kemudian jadi mereka mandi di masjid. Dan ternyata Masya Allah, kemudian dengan izin Allah, tolong doakan ya Umi selalu sehat ya dengan izin Allah. Umi 1 hari 5 tempat, Nena. Alhamdulillah, 5 masjid, dari masjid ke masjid pokoknya, Masya Allah ya. Yang paling Umi agak khawatir ceramah subuh. Subuh-subuh ceramah ini jamaah perempuannya segini banyaknya. Jamaah laki-laki ada lagi. Mereka sholat subuh dalam keadaan pakai mukena. Dan mohon maaf ya, Umi salah kostum tuh. Bawa mukenanya yang kembang-kembang. Kan enak tuh, adem dan agak kecil ya. Jadi masuk ke tas, bunga-bunga. Begitu sampai di Masjid Nurul Huda di pinggir jalan Padang Panjang. Semua mukenanya putih semua. Aduh salah nih, besok lagi kalau ke Padang bawa mukena putih ya. Lupa, nggak ada yang advice, nggak ada yang ngasih saran, ya udah besok lagi nyesel deh, nggak lagi deh gitu ya. Besok lagi putih aja yang lebih pas. Bukan apa-apa, nggak enak, beda sendiri. Ketahuan nih kayaknya tamu nih, bukan jamaah ya. Umi harus berangkat sesudah subuh atau sebelum subuh? Sebelum subuh ya, Masya Allah. Dan kemudian Umi lihat jamaahnya banyak sekali. Imam masjidnya, imam sholatnya, imam masjid di Nurul Huda itu adalah seorang tunanetra hafidz Quran 30 juz. Umi kagum banget, bacaannya bagus sekali karena dia emang qori ya, Masya Allah. Berapa tadi hafal Quran berapa? 30 juz. Ahlan wa sahlan Bunda Mirna, saya nggak apa-apa, monggo, silakan Bunda Mirna, di depan boleh sayang, silakan. Oh iya silahkan Bunda di depan yuk. Iya baik, boleh kok sama si cantiknya, silahkan. Iya, selamat datang Bunda Mirna. Umi mohon izin lanjutkan ya. Iya, Masya Allah, tunanetra, hafal Quran berapa? 30 juz. Setiap pagi istrinya yang ngantar ke deket sampai ke halaman masjid. Nanti kalau udah sampai halaman masjid disambut oleh jamaah. Masya Allah, masjidnya bersihnya luar biasa. Dan masjid itu juara ketiga se-Sumatera Barat. Kenapa dia juara? Karena disiapkan segala macam. Ada meja, ada makan minum, ada kopi, ada teh, ada gula, ada meja makannya. Kemudian ada perpustakaan. Dan yang paling keren, catet. Ada tempat penginapan gratis. Cerita masjid Umi, mohon maaf izin Bunda, baru pulang dari Padang. Wah, nanti cerita ya, nanti kapan-kapan sama Bunda Mirna ya. Di Padang Panjang. Jadi kenapa dia juara ketiga se-Sumatera Barat? Ada penginapannya masjid itu dan gratis. Kebayang nggak? Berarti ada kamar mandinya nggak? Ada. Jadi rata-rata di Sumatera Barat itu masjidnya ada kamar mandinya.
Masya Allah ya, saya juga kagum gitu dan bersih juga, Masya Allah luar biasa. Nah ketika banyak jamaah seperti itu, Umi udah datang dari sebelum subuh udah lihat gitu, waduh jamaahnya banyak bener nih gitu ya. Begitu terus Umi sholat, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah, kemudian azan subuh, kemudian sholat sunnah subuh, Umi lagi lihat, ya Allah banyak sekali bapak-bapaknya. Jamaah bapak-bapak juga banyak sekali, karena memang mungkin kayaknya disonding juga dikasih tahu ada tamu gitu ya. Terus Umi izin Bunda sama ketua masjid ya, Umi habis sholat tuh Umi bilang sama istrinya, tolong bilang sama Buya, saya nggak mau ceramah, saya mau jadi pendengar. Ini banyak ustadz, saya bilang gitu. Udah gitu tadi imam masjidnya bacaan Qurannya bagus, hafiz Quran lagi. Nggak mau, Umi nggak mau ceramah. Saya bilang, malu, perempuan malu. Itu bilangin nggak, ada bapak-bapak aja. Umi bilang gitu. Nggak taunya apa? Di pengumuman, dikasih pengumuman habis sholat, habis zikir subuh ya, kemudian diumumkan. Kami orang Sumatera Barat bangga punya guru perempuan. Karena Padang Panjang adalah negerinya Diniah putri terlama, yaitu dari Bunda Rahmah El Yunusiah. Jadi kami sudah terbiasa menghormati guru perempuan. Aduh Umi jadi malu gitu ya, Masya Allah ya kan. Dari akhirnya ceramah, Alhamdulillah kesempatan ya, bapak-bapaknya banyak. Temanya peranan ayah dalam Al-Quran. Wah, alhamdulillah Bu Linda, pada senang ya kan. Wah kita baru denger nih. Ya udah kalau gitu kita pagi-pagi setelah ceramah sarapan ketupat. Nah itu dia yang enak betul ya kan. Makanlah kita ketupat Padang. Dari situ Umi melihat dan Umi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bapak-bapak yang baik-baik, ayah yang luar biasa teladan, ayah yang menjadi panutan. Masya Allah ya, ustadz-ustadz yang Masya Allah. Umi dikenalkan lagi di Padang Panjang ada pesantren namanya Nurul Ikhlas. Umi diundang untuk ke sana makan siang. Terus kata mereka, Umi tanya dong, ustadznya siapa mudirnya, direkturnya? Karena Umi pokoknya harus ketemu dengan beliau. Iya, namanya Ustadz Reza. Dalam hati Umi ya Ustadz Reza kayak Ustadz Syafi'i ini masih muda gitu ya. Begitu ketemu udah duduk di ruangannya. Terus kata ajudannya, ibu tunggu sebentar ya. Oh iya baik, Umi ada teman-teman juga. Ustadz sedang wudhu. Beliau menjaga wudhu rupanya batal terus berwudhu ya. Padahal baru jam 11 ya. Masya Allah. Pas keluar ternyata ustadznya udah sepuh banget. Ya Allah, bayangan Umi Ustadz Reza gitu loh ya. Pasti kayak Taki Malik gitu kayaknya ya. Enggak, taunya udah sepuh banget. Ya Allah, gubrak ya kan. Salah persepsi ya. Makanya itu perlunya offline ya. Jadi kita bisa lihat langsung. Dan Umi, kok Ustadz diem aja gitu ya. Cuman senyum. Dari mana gitu aja. Ya, terus akhirnya udah, oh dari Jakarta gitu, ada yang memperkenalkan. Akhirnya Umi, ustadznya kalem banget. Beliau lulusan Madinah. Terus akhirnya Umi langsung, Ustadz, assalamualaikum dan terima kasih Ustadz sudah berkenan menerima kami. Kami minta tolong didoakan agar bisa istiqomah dalam dakwah. Baik, saya doakan. Terus nggak banyak bicara, pendiam banget. Sampai Umi bilang, ya Allah, malu banget ini Ustadz kok pendiam banget ya, nggak kayak Umi ya. 25.000 kata. Kalau laki-laki kan 7.000 kata, nggak apa-apa bagus. Memang laki-laki yang baik adalah laki-laki yang pendiam tapi banyak transfer. Buat istrinya, ya kan? Setuju kan ibu-ibu ya? Setuju banget, catet kalau setuju ya. Maaf ya, ibu. Ya Allah di situ Umi belajar lagi, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata maaf ya, kita harus masukkan persepsi maaf. Kalaupun ayah anak-anak kita ada kekurangan, tapi kita harus masukkan afirmasi positif. Ada ayah-ayah yang baik, ada ayah-ayah yang luar biasa. Ketika itu akhirnya saya pikir saya pikir nggak perlu lama-lama. Yang penting Umi minta didoakan ya. Kemudian sambil bertanya berapa santrinya, terus kemudian sudah berapa lama gitu ya, apa istimewanya, itu aja yang Umi tanya. Tiba-tiba beliau minta maaf, ibu sedang ada tamu gitu ya. Jadi istrinya maksudnya ya. Akhirnya nggak apa-apa Ustadz, kami pamit gitu ya, karena kami harus ada acara lagi. Begitu pamit 3 langkah keluar dari ruangan direktur, tiba-tiba ada yang manggil. Rupanya istri beliau. Masya Allah. Terus apa yang dikatakan oleh beliau? Sini dulu Bu Nani. Saya sudah dapat nasihat selama pernikahan saya 35 tahun dengan Ustadz. Saya selalu diberi pesan harus menghormati tamu. Duduk dulu. Enggak Bunda, kita buru-buru. Enggak bisa, duduk dulu pokoknya. Walaupun sekedar minum harus duduk dulu. Masya Allah, luar biasa ya. Bagaimana beliau bercerita 35 tahun menikah, tidak pernah dimarahi nama ustadznya.
Masya Allah. Kalau bunda salah gak pernah marah. Ya Allah, persis suami kita ya. Jadi gak enak deh. Tapi kan kita gak mau cerita-cerita ya. Kalau suami kita lebih dari itu ya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, Umi tuh seneng banget ya tuh. Umi doakan ya semuanya. Terus gimana? Saya tuh dulu lulus pesantren, dia bilang gitu ya. Terus jadi akhirnya menikah dengan ustadz gitu ya. Kemudian beliau bilang nggak pernah marah. Satu kali beliau agak sedikit meninggi suaranya, tapi itu kesalahan saya. Apa bunda salahnya? Ada tamu 7 orang di masjid, saya tidak tahu karena kan di rumah ya, kayak Bunda Mirna misalnya di rumah, di masjid ada tamu kan bisa jadi nggak tahu ya. Kemudian ternyata tamu itu Ustadz tidak ada, tamu itu ternyata berpuasa, puasa sunnah. Kami nggak nyiapin buka puasa, ternyata Ustadz tahu. Akhirnya Ustadz langsung pulang bilang tidak ada orang miskin yang suka bersedekah. Itu buat saya adalah sebuah marah yang luar biasa. Itu sekali-sekalinya Ustadz marahnya hadis. Itu kan hadis. Nggak ada orang miskin karena sedekah. Masya Allah ya ibu-ibu saya. Insya Allah nanti suami-suami kita semuanya adalah laki-laki yang soleh, baik, imam yang takwa. Di bulan Ramadan yang penuh barokah kita doakan insya Allah. Ya insya Allah menantu kita, insya Allah menantu laki-laki yang soleh, yang takwa. Insya Allah rezekinya banyak, halal, sayang pada mertua, hormat pada mertua, cinta pada mertua, rajin transfer karena sudah hafal nomor rekening mertua. Insya Allah. Ini kayaknya sering banget sih Umi ngomong gini ya, nggak apa-apa, ngingetin. Anak-anak suka ada yang lupa soalnya ya. Baik, oke ya. Itu cerita sedikit, mohon maaf. Maksud Umi adalah satu semangat yang Umi luar biasa Bunda Mirna. Umi ceramah di Padang Panjang di Masjid Jihad, yang hadir itu yang spektakuler 10.000 orang. 10.000 orang, iya itu BKMT. Emang Sumatera Barat itu BKMT-nya luar biasa ya. Akhirnya kata mereka, Umi, abis lebaran kesini lagi. Umi ketawa ya, alhamdulillah ya. Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa ya. Oh boleh, siapa? Boleh ya, iya bener. Jadi itu ketua BKMT-nya udah CS banget sama Umi, alhamdulillah ya. Sehari itu 4 tempat, terakhir tuh Bunda di Batu Sangkar. Jadi Umi dari Padang Panjang, kemudian dari Padang Panjang, kemudian ke Batu Sangkar. Malam, pulangnya baru malam hari. Masya Allah ya, tapi seneng gitu ya. Kalau orang antusias tuh suka banget ya, betul nggak teman-teman ya? Insya Allah, Umi seneng sekali dan mudah-mudahan Insya Allah kita semuanya diberi kesehatan semua ya. Nah baiklah teman-teman sayang, ada satu hadis yang kita jarang mendengarkannya. Apa? Kata Nabi SAW, ada bulan yang istimewa, tapi orang banyak melalaikan bulan itu. Hadis riwayat Nasai disahkan oleh Albani. Ya, Hasan Albani adalah ibu-ibu sekalian, beliau adalah ahli hadis mutaakhirin. Jadi kalau hadis-hadis ditarjih oleh beliau sahih atau tidaknya, ya. Beliau mengatakan hadis ini sahih. Maka kemudian sahabat bertanya, bulan apa itu ya Rasulullah? Kenapa orang melalaikan? Bulan itu adalah bulan Sya'ban. Nah, ini bulan Sya'ban nih sayang ya. Kenapa orang melalaikan? Umi juga baru dengar istilahnya, mungkin nggak di antara jamaah MMA ya. Umi baru pertama kali dengar istilah ini di Bogor nih, hapunten pisan. Ya, Umi pokoknya nanti kalau ngaji jangan puasa. Emang kenapa? Karena kita mau cucurak. What the meaning is cucurak? Ya kan, bener apa enggak? Maaf ya, ini kan Umi baru tahu ya, nggak nyalahin ya. Maka kemudian Umi tanya, apaan sih cucurak? Kan emang Umi nggak tahu ya. Kata beliau gini, itu makan-makan sebelum Ramadan. Emang kalau nggak sebelum Ramadan kita nggak makan-makan gitu? Padahal kan tetap makan-makan ya Bu Yuli ya. Masya Allah, Umi nggak nyalahin nggak ya? Artinya boleh. Umi tidak mengatakan tidak boleh ya sayang ya. Tetapi maaf, jangan mumpung-mumpung ketika bulan Sya'ban. Karena apa? Kita mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersabda, beliau itu mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan istimewa karena diapit oleh Rajab dan Ramadan. Rajabnya adalah bulan suci menurut Al-Quran, ya dikatakan dalam surat 9 ayat 36, dan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Tadi di Andalusia di depan sudah disebutkan, ahlan wa sahlan Ramadan mubarak. Ya kan, Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh kebaikan ya. Jadi Sya'ban ini di tengah-tengah.
Umi tanya deh, kalau kita lagi duduk di tengah, kiri kanan kita cantik gitu ya, kita agak gelap dikit, kita akan ke bawah cantik apa ke bawah gelap? Ke bawah cantik sayang, betul gak sayang ya? Bahkan ada penelitian yang mengatakan bertemanlah dengan orang-orang baik. 6 orang baik di lingkunganmu, 6 orang baik sahabatmu akan mempengaruhi hidupmu. Makanya berteman sama yang baik-baik, sama yang sukses-sukses. Saya baca juga di sebuah buku di Gramedia, Umi lupa judulnya, soalnya kan baca aja nggak beli, ya kan? Bahkan 6 teman dekatmu mempengaruhi saldo rekeningmu. Hello guys. Tapi jangan berteman dengan crazy rich, ya kan? Karena itu flexing, ya kan? Jangan, yang ada uang kita habis, ya, ikutan binary option, ya kan? Umi harus tahu juga, memang gak ada orang kaya yang instan. Maaf ya, Umi kenal Bunda Mira dari tahun 90. Sekarang tahun berapa? 2022 ya Bunda Mirna, maaf. Ya Umi berarti kalau kenal Bunda Mirna ya kenal Ustadz Syafi'i lah, ya kan? Tahu paling tidak walaupun tidak bersama-sama dalam banyak hal gitu ya, tapi Umi tahu. Jadi Umi tahu bagaimana beliau ini baru aja jadi orang, tiba-tiba beli rumah 30 miliar. Usahanya tidak jelas, mobilnya Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, ya kan? Apalagi ya, yang nggak ada odong-odong. Itu nggak ada kayaknya ya. Sampai ini bukan ngiri loh, bukan. Maaf ya, bukan iri. Nauzubillah min dzalik. Nggak ada ngiri. Maksud Umi menyampaikan jangan kepengen kaya instan. Mie instan aja berproses. Masak air dulu, buka dulu, betul gak digunting, bener gak sayang? Nunggu mendidih dulu airnya, berproses. Kok tiba-tiba dia kaya raya? Langsung orang-orang pada wah pengen kaya, gitu kan ya? Maaf sayang, semua bermulai dari nol. Coba deh, datang deh sirkuit Mandalika. Itu kan juara-juaranya start dulu dong dari titik nol, betul gak sayang? Gak ada tiba-tiba dia udah ada di finish gitu menang. Tidak ada, maaf. Ini Umi sampaikan, ini supaya kenapa? Satu kata ya, quote dari Umi. Orang beriman tidak boleh menipu, tapi tidak boleh tertipu. Ingat, kalau orang beriman tidak menipu, pasti, insya Allah. Karena kita beriman kepada Allah. Tetapi banyak orang beriman tidak menipu, tapi sering tertipu. Nah ini adalah istilahnya dalam masalah bisnis, ini namanya bisnis Ponzi. Bisnis Ponzi ini setiap tahun akan terus muncul dengan tema-tema yang berbeda. Tapi sama, intinya sama. Sebelumnya maaf, first travel, ya kan? Sebelumnya ini Ponzi, namanya apa? Dia MLM, ibaratnya tidak masuk akal, tapi orang yang kepengen instan ikutan, gitu loh. Ya maaf. Umi juga walaupun Umi nggak punya travel, tapi Umi tahu gitu ya, kalau travel itu dulu tuh waktu first travel, tiketnya aja nggak dapat 15 juta. Sementara first travel tuh 10 juta, 11 juta. Ini nggak masuk akal. Maaf ya, maaf. Bunda Mirna kalau boleh jujur, kalau Umi ikutan, Umi dijadiin agent, maaf ya, Umi kira-kira banyak nggak jamaahnya? Banyak lah. Tapi Umi tahu ini pasti bohong, bullshit, gak bener, ya kan? Umi akan merugikan banyak orang. Bahkan di sini pun Umi dicegat, ada jamaahnya. Umi ikut Umi, ini semua jamaah Andalusia pada seneng sama Umi. Umi ikut, Umi akan untung banyak. Udah buat Umi dia 5 juta satu orang. Tidak, Umi bilang, iya benar di sini, di masjid ini, ya kan? Kemudian Umi bilang enggak, Umi bilang Umi nggak bisa yang seperti itu. Biarkan mereka pilih umroh yang terbaik. Umi akan berikan kepada mereka ya penjelasan tentang umroh yang terbaik, gitu. Beneran loh. Maaf ya, kalau orang udah kepengen kaya cepet, di bukunya Ustadz Syafi'i Antonio, ensiklopedi, bab bisnis, harta itu hijau warnanya, menyenangkan, menyenangkan. Siap, ini hadis, beliau mengungkapkan hadis ya, ini hadis. Siapa yang mengambilnya dengan cara halal dan benar, dia akan bahagia. Tapi yang siapa mengambilnya dengan cara yang serakah dan haram, dia bakal rakus dan tamak. Hati-hati. Itu jadi memang enaknya tuh rezeki yang halal barokah gitu ya. Jadi bahagia insya Allah. Dulu Umi sebelum first travel ada lagi. Bu Nani ini bisnis pulsa loh. Naruh 10 juta tiap bulan dapat 1 juta.
Kalau 20 juta pokoknya 10% dapat 2 juta. Terus Umi pakai pikiran bodoh aja. Pulsa tuh berapa sih? Untungnya berapa sih jual pulsa? Betul gak saya? Kok bisa sampai sebesar itu? Teman Umi depan rumah sampai jual rumahnya. Masukin investnya 1 miliar. Beneran. Mbak Nani aku udah ngerasain nih gitu ya, datang ke rumah. Nih aku dapat 100 juta. Gitu kan, 1 miliar kan dapetnya 100 juta. Umi bilang hati-hati ya kan. Saya mohon maaf ya, bank plat merah aja di Indonesia yang udah banyak bisnisnya kan, nasabahnya banyak. Dia gak bisa kasih bunga seperti itu gitu ya. Masa dia perorangan bisa sih? Wah dia senang-senang, Bu Nani doain ya nanti aku Ramadan mau umroh sekeluarga. Oh insya Allah berangkat barokah ya kan. Dia umroh sekeluarga kan, dapat duit lagi 100 juta. Pulang dari umroh lebaran mulai gak dapat fee-nya. Ya kan, begitu bulan berikutnya lagi Zulqa'dah nggak dapat lagi. Bulan Zulhijjahnya orang yang biasa memberi pindah rumahnya dan menghilang sampai sekarang. Uang 1M-nya sudah rumahnya tidak ada, kembali 300 juta udah dipakai buat umroh, habis semuanya. Ya orang itu kan emang ngumpulin uangnya. Kalau pertama-tama ya dapat lah, betul tidak ya? Nanti dapat orang lagi, orang jadi percaya, dapat lagi, diberikan lagi 3, 4, 5 bulan dia menghilang. Teman-teman sayang ya, nauzubillah. Artinya gini, sabar. Mungkin kita untungnya tidak seberapa, tapi insya Allah kita akan tetap langgeng ya. Udah jelas-jelas deh bisnis dinar, enak banget tahu nggak? Umi aja kaget tiba-tiba dapat saldo rekening, ya kan? Nggak pakai modal. Ini produknya jelas, ada pembagian hasilnya juga jelas, betul nggak sayang? Kok itu udah gitu ada sertifikatnya juga jelas, ya kan? Jangan mau ujuk-ujuk yang besar begitu ya, tidak mungkin lah. Hati-hati ya teman-teman. Jadi ini quote-nya penting pagi ini ya. Orang beriman tidak menipu dan tidak tertipu. Ingat ini akan muncul lagi. Banyak dengan segala macam, ya kan? Bisnisnya. Tapi mohon maaf, jangan alergi dengan MLM. Jangan alergi dengan MLM. Ada MLM yang baik. Iya kan? Yang penting ada produknya halal, berkualitas, bermanfaat, gitu ya teman-teman ya. Karena kalau begitu langsung MLM alergi, enggak juga, karena boleh sebenarnya. Tapi produknya jelas, halal, berkualitas, seperti itu. Kemudian keuntungannya jelas, gitu ya. Keuntungannya dibagi nggak hanya untuk upline, itu penting ya teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Baik, ini sedikit karena bulan Ramadan. Yang berikutnya lagi, bulan Ramadan adalah bulan di mana ekonomi umat Islam makin meninggi, jual beli di antara umat Islam makin meningkat. Betul atau tidak? Yang udah punya mukena tetap beli mukena lagi. Yang udah punya kerudung akan beli kerudung, apalagi gamis. Dan yang paling keren lagi nggak pernah beli nastar, beli nastar. Bener deh, kue nastar tuh kan adanya cuma lebaran ya kan? Buat saya ya. Betul gak ibu-ibu sayang ya? Berarti daya belinya luar biasa. Kadang-kadang ada uang lebih sedikit nggak pernah beli hordengnya di bulan Ramadan. Betul apa betul? Taplak meja, spray. Kenapa ya keingetnya beli barang-barang baru tuh di bulan Ramadan ya? Sehingga jual beli di bulan Ramadan buat umat Islam sangat meningkat. Kurma begitu banyak menjelang Ramadan sampai Ramadan. Tadinya mungkin kita biasa-biasa aja beli kurma, betul atau tidak? Pesan Umi adalah ibu-ibu MMA jangan cuma jadi penonton. Ayo dong jadi pengusaha. Betul atau tidak? Jadi pengusaha nggak harus repot. Jadilah dropshipper boleh. Jadilah reseller boleh. Jangan jadi penonton. Ini Umi anjurkan loh. Ini sunnah Rasul. Umi udah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Sunnah Rasul. Paling tidak kalau teman-teman pengen punya kue nastar, jual 10 toples, dapat 1 gratis. Kan ada untungnya. Untungnya jangan dibuat jajan. Jangan beli seblak, apalagi cireng. Ya, untungnya beli nastar juga. Jadi jangan sampai nanti ditanya orang, "Kamu jual apa nastar? Kamu udah ngerasain belum?" Belum. Gitu kan ya. Kamu punya nggak? Enggak, gitu kan ya. Jangan. Kita harus tahu juga rasanya, betul tidak? Dan halalnya, ya teman-teman saya. Minimal itu. Ya, Umi anjurkan itu. Kenapa? Supaya kita semua bergerak. Kenapa? Karena Allah suka dengan orang yang bergerak. Betul nggak sayang ya? Oke, Umi saya nggak mau jual nastar, nggak level, nggak apa-apa. Punya pabrik nastar. Iya kan, begitu kan ya, boleh ya Bunda Mita ya. Jadi silakan, maaf jangan jadi penonton, ya kan. Tapi jadilah pemain gitu ya. Kalau kita, oh saya duitnya udah banyak, nggak bisa deh saya jualan. Oke, modalin teman-teman, suruh jualan. Modalinnya jangan kasih duit,
Ya maaf kalau orang yang nggak biasa dikasih duit itu tadi kayak tadi hijau, ya kan? Dia nggak jualan, duitnya dipakai. Mendingan beli nastarnya di rumah, yang mau jualan ambil dari saya. Saya nggak ambil untung nih harganya. Misalnya harganya 55.000, harga jualnya 65.000, ambil dari saya 55.000. Catat namanya, di mana alamatnya, ya kan, kembali bayar, ya kan? Seperti itu ya, teman-teman yang dirahmati Allah ya. Jadi mau, dan tentunya memang lebih enaknya lagi memberi kepercayaan pada orang yang bisa dipercaya ya. Karena orang kalau dari uang sedikit aja nggak dipercaya, pasti uang besar juga nggak akan bisa dipercaya. Ada juga sih, ya maaf bukan di sini nih, guru Quran padahal. Saya ceramah begini guru Quran, ya kan, ngajar Quran ke ibu-ibu. Bu Nani, saya jadi pengen dagang nih. Oh betul, ya ada jamaah nih punya dagangan, itu kue-kue itu ya, ada nastar, ada lidah kucing, tapi nggak ada lidah buaya, nggak ada. Ya kan, lidah kucing, kemudian yang lain. Akhirnya guru ngaji itu minta, Bu Nani mau dong saya jualan. Iya oke, saya teleponin dong teman saya. Bu It, nih mau ada yang mau jualan di guru ngaji kok. Ya udah deh, dia ngajar juga kok di kompleks saya. Iya deh, ambil. Ternyata habis lebaran Bu Witnya cerita, Bu Nani, ibu guru ngaji udah ngambil lebih dari 20 toples belum bayar. Innalillahi. Gak boleh nipu tapi ketipu juga. Ya. Niat baik tidak selamanya ya disambut dengan baik. Betul gak sayang? Ini kadang-kadang makanya Masya Allah gitu ya. Jadi hati-hati, memang benar loh. Membangun kepercayaan itu gak mudah loh sayang. Bener loh sayang, betul gak? Jadi jangan deh, jangan. Aduh, orang yang sukses itu uang, kalau punya utang jangan kabur, punya utang jangan menghilang, apalagi handphonenya dibuang nomornya. Ganti lagi. Umi alhamdulillah udah 15 tahun lebih tuh nomor handphone gak pernah ganti. Iya kan? Kenapa? Karena mau menipu gitu kan ya. Na'udzubillah min zalik, jangan sayang. Kenapa? Harga diri kita lebih mahal daripada untung atau bohong, tipu-tipu tadi. Betul gak Bunda? Iya kan? Betul gak sayang? Pertemanan itu lebih mahal harganya daripada menipu tadi. Betul gak sayang? Ini penting banget ya teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Jadi ayo ekonomi bergerak, teman-teman sekarang pokoknya berjuang, jangan ingat, dan kita insya Allah akan berdoa nanti di penghujung, mudah-mudahan COVID-19 sudah tidak ada lagi. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa memakmurkan masjid ya. Insya Allah itikaf di masjid, taraweh di masjid, dan insya Allah bisa tadarus di masjid, insya Allah bersama-sama berjamaah ya. Baik, apa yang harus dipersiapkan? Bulan Sya'ban tadi ya. Kata para ulama, bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram dan memupuk. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Nah, sekarang kita lihat. Sya'ban kemarin kita sudah nanam, udah niat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kita sudah nanam ya. Bu Elita, Masya Allah, udah nanam nih, mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan. Allah berkahi di bulan Rajab semuanya, diberkahi di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan yang penuh berkah. Di Sya'bannya nggak disiram tadi tanamannya. Kira-kira tumbuh nggak? Enggak ya. Umi dikasih tuh pohon janda bolong. Waduh, ada aja. Umi juga ikut juga Bu Linda ya, nggak mau ketinggalan. Janbol kata anak-anak, ya. Pakai kayu Umi tengahnya biar bisa merambat. Iya, udah bagus sekali karena kesibukan lupa tidak disiram. Akhirnya anak-anak bilang, Umi itu janda bolongnya kuning. Ya tolongin dong. Dia mau disapa sama Umi. Oh iya juga ya. Akhirnya pagi-pagi assalamualaikum, kamu kenapa kuning, maafin aku ya, aku gak nyiram kamu sudah lama, maafin deh. Umi bersihin, Umi ganti tanahnya, Umi kasih bambunya yang lebih bagus lagi di tengah, dikasih pupuk, disiram 2 hari sekali, assalamualaikum tumbuh ya, kamu bisa hiburan loh buat aku. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dipisah menjadi 3 pohon. Berarti harus disiram. Begitu juga dengan pasangan kita agar layangan tidak putus. Jangan tiap hari diem-dieman aja sama suami. Mentang-mentang mau Ramadan belum dikasih uang belanja. Tetap sapa, Daddy, I love you. Emang bisa nggak dikasih duit masih I love you juga? Bisa lah. Ya kan, bisa lah ya, walaupun agak pura-pura gitu kan, nggak apa-apa. Ada hadisnya. Boleh pura-pura sama pasangan, boleh. Kemana aja sih boleh, I love you gitu kan ya. Terus Daddy, tapi ini gimana dong 10 hari lagi udah Ramadan, ya Allah. Orang-orang udah pada nyetok loh, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya kan.
Masa kita belum juga sih gitu kan ya. Kalau sehari mau Ramadan kan nanti keburu penuh pasarnya ya. Gitu boleh. Jadi bohong yang dibolehkan adalah pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami. Kemudian yang kedua, mendamaikan saudara. Itu boleh berbohong. Iya. Ya jadi kalau misalnya saya punya saudara Aminah, satu lagi Aisyah. Bener nggak kata Aisyah? Aminah bilang aku jelek ya? Enggak, Aminah tuh baik banget, tutur katanya lembut, selalu memuji kamu. Bener. Terus Aminah bilang, Aisyah nanya-nanya ya? Ya enggak lah, kita ngobrol-ngobrol biasa. Boleh, supaya akur. Jangan malah jadi kompor meleduk, ya kan? Ketika Aisyah nanya, iya Aminah tuh ceritain kamu dari A sampai Z, tahu nggak sih? Ya Allah Aminah keterlaluan emang. Aminah nanya, Aisyah gimana? Aisyah itu ya Allah, dia tahu nggak borok-borok kamu semua disediain, diceritain semua. Jangan ya. Apa sih untungnya kita? Betul nggak sayang? Bersih hati, menyiram dengan bersih hati. Tadi temanya. Kenapa? Orang yang hatinya bersih nggak sempat melihat kekurangan orang lain. Masukkan kebaikan-kebaikan pada kita tentang orang lain. Kata Nabi, ingat yang dua, lupa yang dua. Ingat kebaikan orang lain, ya, ingat kebaikan orang lain dan ingat kekurangan kita. Ketika ada orang yang nggak salam sama kita, mungkin dia sedang tidak enak badan, atau mungkin dia tidak melihat, matanya silinders. Betul gak sayang? Ingat kekurangan kita juga pernah lagi mikirin sesuatu, begitu ada orang assalamualaikum kita nggak denger. Betul atau tidak? Karena sedang memikirkan sesuatu. Pernah nggak ketika jalan gitu karena memikirkan sesuatu ada mobil di belakang suaranya tuh nggak terdengar. Betul kan teman-teman? Jadi bisa jadi kita juga seperti itu. Ingat kebaikan orang. Kalau ada orang begitu baik banyak, dia kurang satu, jangan cuma ingat jeleknya aja. Betul atau tidak? Dan luar biasa ya, kalau menularkan keburukan tuh cepet ya. Karena setan menghembuskan, ya meniupkan, ya kan. Tapi kalau menularkan kebaikan itu nggak mudah. Betul gak teman-teman? Makanya jangan heran gitu ya kalau netizen tuh pada ngebully gitu ya. Emang itu kerjaannya mereka. Iya kan? Kita tidak. Bersihkan hati karena nanti ada hadisnya lagi di hadis yang lain. Di pertengahan bulan Sya'ban Allah memberikan barokah dan mengampuni semua dosa-dosa. Ini hadisnya sahih. Makanya kenapa orang pada mengatakan nisfu Sya'ban, ya kan? Adapun nisfu Sya'ban yang maaf, mereka bawa air, kemudian baca Yasin 3 kali, itu nggak ada sunahnya. Tapi baca Qur'annya ada sunahnya, ya kan? Ya itulah kekurangan mereka. Tapi memang kan ada ilmunya ya. Udah beli bukunya. Air yang dibacakan kalimat-kalimat yang baik, apalagi Al-Quran, dia akan membentuk kristal-kristal yang baik, bikin sehat kalau diminum. Itu juga memang ada dasarnya. Jadi nggak sekedar bid'ah begitu aja. Ada bukunya ya. Penelitian dari Jepang ya. Betul ya. Jadi seperti itu teman-teman sayang. Maka nanti di pertengahan bulan Sya'ban Allah mengampuni dan merahmati semua manusia kecuali orang-orang yang bermusuhan dan hatinya kotor. Ada nih, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Nih nasehatin diri sendiri. Masih benci, masih nggak suka sama dia tuh saya nggak suka banget deh. Kenapa sih? Aku pakai baju pink, dia juga pink, ngikutin. Emang pink hak paten ente, ya kan? Betul gak sayang ya? Ya nggak apa-apa, suka-suka. Betul gak sayang? Nggak apa-apa, ada yang nggak suka gitu ya. Ada ya setan menghembuskan gitu ya, untuk kita benci, nggak suka sama orang. Jangan teman-teman, ya kan? Kita doakan, kita lihat, mohon maaf, kalau ada saudara kita yang kurang dan setiap kita pasti diuji oleh Allah. Allah hadirkan orang yang nggak baik, betul? Tunjuk tangan kalau ibu nggak pernah hadir dalam kehidupan ibu orang yang tidak baik, nggak pernah. Ibu selalu dihadirkan dengan orang yang baik terus. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa sih Allah hadirkan orang yang nggak baik ke kita? Padahal kita berusaha untuk baik ya bun, berusaha untuk baik, berusaha untuk sayang, memaafkan. Tapi kok tiba-tiba hadir orang yang nggak baik? Supaya kita berdoa dan belajar jangan seperti orang itu. Betul ibu-ibu? Iya kan? Ada orang yang tidak baik, kita belajar tidak seperti itu. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Ini penting sekali ibu-ibu sayang ya. Jadi kita belajar gitu ya. Ya maaf, Umi juga masih belajar. Umi cuma cerita aja gitu ya. Umi belajar bagaimana menjadi mertua yang baik, ya kan? Mertua sudah tidak ada, jadi menantu yang baik ya udah lewat. Tapi menjadi mertua yang baik. Masya Allah gitu ya. Umi pergi sama seorang ibu, dia ceritain menantunya dari A sampai Z. Akhirnya Umi, kok begini ya gitu ya, kenapa sih emang menantunya kenapa sih gitu. Ternyata Umi diundang sama menantunya ceramah di rumahnya.
Masya Allah, menantunya baiknya luar biasa, kayaknya luar biasa. Ternyata rest area itu punya pribadi ya. Umi baru tahu rest area di jalan tol itu punya pribadi ya ternyata. Anak itu dan mantunya itu Bunda Mirna punya rest area di Cikampek. Rest area 57, kilometer 57. Masjidnya bagus ya, bukan main. Umi nanti ceramah ya di 57, dia bilangnya 57. Iya, Umi bilang gitu. Masya Allah, itu dia yang punya menantunya. Terus udah gitu menantunya baik banget, welcome banget. Padahal Umi baru kenal gitu ya. Terus dia cerita gitu ya. Terus dia bilang, jangan lupa kalau rezekinya mau makin barokah. Berarti kan itu yang semua disewa-sewain. Ada McD-nya, ada rumah makannya, ada pom bensinnya, itu punya dia semua. Pantesan aja dia di rumah baca Quran sama ngaji. Berenang deh habis itu. Ya kan kilometer 57 gitu loh ya. Kita kilometer 0 aja gak punya saya. Masya Allah, baik banget. Umi bisikin dong ya. Jangan lupa ya buat mama, saya bilang gitu. Alhamdulillah Bu Nani, ibunya dia udah meninggal. Ini ibu si menantu ini. Mama tiap bulan 17 juta dikasih lihat transfernya. Cukup gak Bu Nani? Mama kerjanya apa? Ngaji-ngaji aja. Rumah udah disiapin, pembantu udah dibayarin, listrik udah dibayarin. Wah cukup 17 juta. Ya Allah, ini mertua apa menantu yang salah kalau begini? Betul atau tidak? Akhirnya saya bilang, waduh ini berarti bagus saya nggak terpancing gitu ya. Saya cuma bilang, masa sih? Saya bilang masa sih Bu gitu ya. Iya benar. Nanti Bu Nani lihat deh menantu saya. Ya Allah baiknya luar biasa. 17 juta mertua. Kalau saya 17 juta menantu masih 3 kilometer saya udah senyum. 17 juta sebulan ya Bunda Mirna ya. Cukup buat ngaji di MMA tiap Senin mah. Betul gak sayang? Pulang-pulang traktir sotomi teman-teman itu mah cukup. Betul gak sayang ya? Masa dia ceritain, saya bilang aduh ya Allah, saya bilang gitu ya. Maka terus akhirnya Umi kok bisa diundang sama mantu saya? Ternyata temannya teman saya juga, Bun. Saya bilang ya udah nanti saya datang, ya datang dong, ibu datang dong, jangan nggak datang. Saya bilang gitu ya. Saya akhirnya bilang Umi kenal sama mama, katanya kenal. Saya bilang gitu. Ya Allah iya, terus baik mantunya nggak bertanya sedikit pun sama saya. Bagaimana mama, bagaimana gini, enggak bertanya sama saya. Malah emaknya yang cerita-cerita. Hello emak-emak, hati-hati emak-emak. Ya, kan? Betul apa enggak? Ya, 17 juta tadi senyum dari 3 kilometer. Masya Allah ya. Ya iyalah orang punya itu tadi, punya kilometer itu. Masya Allah rumahnya besar, masih muda. Nah kalau itu bukan crazy rich. Dia kaya udah dari sananya. Iya kan, betul gak? Umi tahu ayahnya siapa, ininya siapa tahu lah pokoknya ya. Akhirnya ya wajar lah kalau kekayaannya seperti itu ya. Ya dia di rumah karena dia mengurus itunya aja udah setiap hari ya. Kan itunya kan apa namanya penyewanya kan beda-beda. Ada yang ATM center, ada bakso bujangan, ada apalah pokoknya penuh tuh kilometer 57. Betul gak sayang? Jangan lihat jeleknya orang. Kadang-kadang kita suka kurang bersyukur ya. Maaf ini Umi loh. Dikasih gak bersyukur, padahal dia udah ngasih. Betul atau tidak? Dia udah ngasih, mungkin setannya bilang gini, dia kan penghasilannya banyak, dia kan ratusan juta, kok ngasihnya cuma segini sih? Hello, bersyukur dibalik, alhamdulillah udah dikasih. Betul gak sayang? Maaf ya, kalau nggak ngasih boleh nggak? Boleh. Betul atau betul? Tapi karena kebaikannya dia memberi, berarti kan dia baik dong. Mertuanya masih sehat, masih seger, ya kan? Berarti kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih ya alhamdulillah. Betul atau betul sayang? Kalau menurut Umi ya, makanya Umi bilang ya harusnya dia bersyukur. Rumahnya juga dari menantunya. Rumahnya, mobilnya dari menantunya. Supirnya menantunya yang bayar. Semuanya. Masya Allah. Kalau kayak gini si Umi minta apa say? Mantu. Minta apa mantu? Ya kan? Sambel Umi beres. Yang lain Umi prek MMA gak ngajar. Kenapa? Mantu mau minta sambel. Bunda Mirna protes. Umi kenapa sekarang suka gak bisa? Bikin sambel buat mantu. Betul apa betul sayang ya? Enggak ngasih aja kita baik kalau bisa kita ngasih, apalagi sudah memberi. Jangan. Nah maaf ya teman-teman sayang, maaf. Makanya kata Nabi SAW, ya kan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, maaf, jangan bertemu dengan orang kalau nggak punya agenda. Agenda ngaji ketemu, agenda tadarus ketemu, ya kan? Agenda mau takziah ketemu, agenda mau silaturahim ketemu. Tapi kalau agenda nggak ada, ngapain ya ketemu aja? Hati-hati. Judulnya apa dulu?
Takut nanti kalau tidak ada agendanya, bicaranya nggak jelas. Betul apa betul saya? Ingat loh, waktu kita terbatas. Bulan Ramadan cuma 30 hari. Syaban juga 30 hari aja, sekarang tahu-tahu udah hari ke-18. Hari ke-19. Betul atau tidak? Jadi jangan main-main, jangan lupakan waktu, jangan buang-buang waktu. Maka cukuplah ketika Allah mengingatkan kita wal asr, demi waktu asar. Waktu yang sangat sempit, waktu asar itu. Terus langsung masuk ke maghrib. Iya kan? Kemudian lebih banyak mengingat Allah. Nggak usah iri. Saya kemarin sengaja mengunjungi teman. Teman saya ini sudah 4 tahun menjaga ibunya. Ibunya stroke, tidak bisa jalan, tapi masih bisa bicara. Harus makan, ya. Tapi masih bisa duduk. Jadi kadang-kadang didudukin, karena kan biar nggak tidur terus ya, panas. Kemudian saya tanya, namanya Bu Evi. Bu Evi, kenapa Bu Evi aja yang ngurus ibu? Bu Evi ada berapa saudara sih? Saya tanya. Saya 4 saudara, Bu Nani. Ibu nggak pindah-pindah, ya kan? Enggak, saya aja yang ngurus. Kenapa kok Bu Evi? Kenapa nggak gantian? Saya pengen dapat pahala yang banyak. Masya Allah, saya luar biasa. Saya kagum ya luar biasa. Ya kan? Ibu, teman-teman, MMA yang Umi cintai karena Allah, di luar sana banyak orang yang nggak mau mengurus ibunya. Bahkan kompakan adik kakak membawa ibunya ke panti jompo. Sampai viral tuh, kemarin viral tuh Bunda Mirna. Sepakat mereka bikin perjanjian, ibunya taruh di panti jompo. Kalaupun nanti meninggal nggak perlu dikabarin. Astagfirullahaladzim. Viral Bunda, betul. Ada, sampai akhirnya ada komunitas emak-emak itu datang ke panti asuhan itu nengokin ibunya itu, Nena, ya kan? Karena ibunya itu udah nggak, anak-anaknya udah nggak mau. Anaknya perempuan, lebih dari 1. Coba tega, ada yang begitu ada loh. Hati-hati ibu, ada hadisnya, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang masih punya orang tua tapi dia tidak mendapatkan surga dari orang tua itu. Karena gak mau ngurus. Bun, orang tua tuh gak ada yang mau. Saya contohnya, maaf ya, saya tuh gak mau. Kemarin saya lagi semangat karena mau Ramadan, mau saya kamar mandi. 1 bersih, alhamdulillah, sama baknya semua. Ada 1 yang ada baknya. 1 lagi ember-embernya semua, klosetnya, pintu-pintunya Bunda. Sampai disikat juga sama Umi. Kamar mandi ketiga keseleo. Pinggangnya. Akhirnya lihat Abi gak ada. Terus ada anak 1 WFH. Saat, kenapa Umi? Umi sakit nih gak bisa bergerak. Umi sih ngapain sih Umi? Di kamar mandi dari tadi. Mau saya kamar mandi. Bener gak bisa bergerak Bunda Mirna, pinggang. Tiba-tiba sakit luar biasa. Akhirnya digendong sama dia di tempat tidur, terus dikasih minyak kayu putih. Terus Umi gimana? Coba Umi istirahat dulu deh. Akhirnya saya buka-buka YouTube lah, ya bagaimana stretching gitu supaya nggak sakit, gerakan-gerakan yang dari kasur aja gitu ya. Masya Allah, ya ternyata ya itu tadi mungkin udah tua ya, kaku-kaku. Nggak ada orang tua yang pengen lemah sayang, jujur loh. Kalau Umi pengennya sehat terus, nggak ada lemah, bisa nyikat kamar mandi tiap hari, ya kan? Baru cuma 3, 5 kalau perlu, ya kan? Nah kalau ada orang tua kita yang lemah, dia gak kepingin lemah, tapi Allah takdirkan. Betul gak sayang? Tangannya sudah mulai lemah, kakinya sampai jatuh ya. Betul kan? Karena ada kan orang tua yang jatuh gitu ya. Dia mungkin kehilangan keseimbangan, atau mungkin dia tiba-tiba kakinya lemah gitu, bisa loh begitu. Nah ketika orang tua kita lemah, teman-teman sayang, jangan menyepelekan. Jangan merasa kok saya sih bebannya. Ingat gak dulu? Dulu kita bukan cuma dituntun, dulu kita diapain? Digendong. Betul gak? Di perut kemana-mana ibu kita pergi kita ikut. Keluarnya, Bu, keluarnya gimana? Resikonya kematian. Waktu itu Umi pernah cerita kan yang Umi takziah hari Jumat ibu-ibu melahirkan meninggal dunia. Iya kan? Masya Allah miring ke kanan, agak miring ke kanan gini senyum. Orangnya karena dia guru Quran. Masya Allah ya, dan dia juga banyak menghafal Quran. Masya Allah ya, melahirkan meninggal dunia. Anaknya hidup. Masya Allah ya, ibu-ibu saya. Jadi tolong sama orang tua, jangan iri, jangan marah. Kita ngurus orang tua, ada kakak kita mungkin dia sibuk, dia gak bisa ngurus tapi dia juga perhatian. Gak apa-apa, mungkin ini rezeki kita. Ingat loh teman-teman, pembuka pintu rizki kalau kita berbakti kepada orang tua. Betul gak sayang? Maaf ya, Umi tanya kepada semuanya. Bunda Mirna juga Umi pernah bertanya. Ketika Bunda Linda juga, mertua padahal. Umi tanya gimana mamah gak ada, sedih kehilangan. Betul gak?
Sampai Bunda Linda cerita, ya Allah dulu tuh sebenarnya mama sebaiknya jangan dioperasi gitu kan ya. Tapi ya ya sudah qadarullah ya. Artinya seperti itu gitu ya. Tapi ketika ada orang tua itu menyenangkan, ada keberkahan-keberkahan yang Allah mudahkan. Betul gak sayang? Tapi syaitan memang suka bilang, jangan mau, jangan ngurus. Kamu tuh capek tau gak? Kamu tuh capek banget tau gak, orang tua. Ya kan, maaf ya, pipisnya bau. Ya kan, orangnya juga udah bau gitu ya. Namanya orang tua, betul gak sayang? Supaya gak bau dimandiin, pakai sabun yang harum, dikasih parfum sedikit, paling enggak body mask lah. Betul gak sayang? Body mask ya, biar wangi, betul gak sayang? Kalau enggak minyak kayu putih, ya sabar. Jangan menjadikan hati kita busuk. Iri dengan kakak, iri dengan adik, jangan. Terima, bismillah. Pikirannya positif. Kenapa ibu ada di rumah kita? Kenapa mertua ada di rumah kita? Allah ingin pahala kita lebih banyak. Tuh, betul sayang? Mau begitu? Insya Allah. Saya doakan yang senang mengurus ibu dan mertua juga. Insya Allah hidupnya bahagia dunia akhirat. Husnul khotimah. Dan insya Allah di akhir hidupnya kaya raya. Dan tidak pernah sakit. Insya Allah berkepanjangan. Sakitnya kecil-kecil aja. Iya kan? Itu seperti itu. Jadi bersih hati. Jangan iri dan dengki. Begitu juga dengan orang lain. Ujian yang paling berat tetangga. Betul apa betul? Gak ada marahan sama tetangga. Ibu tinggal di mana? Blok A. Marahan sama siapa? Ibu-ibu di blok Z. Gak ada. Pasti kalau gak kiri kanan depan belakang. Betul atau tidak sayang? Iya kan? Kenapa sih punya tempat sampah sama? Dia tuh kalau buang sampah di rumah saya. Padahal ada tempatnya sama. Kenapa ya? Ujian. Kalau di sekolahan SD ada tulisannya, harap tenang, ada ujian. Betul atau tidak? Harap tenang, ada ujian. Udah gak usah suzon bun. Udah emang dia pengen ngasih pahala buat kita. Betul gak saya? Udah yang ngangkat tukang sampah ini gak usah repot-repot. Iya kan? Ada ujian begitu. Tapi herannya pernah gak bertemu? Ada orang yang sukanya cari-cari masalah aja. Ada gak yang begitu? Orang bukan masalah dipermasalahkan. Ya kan? Bukan masalah dipermasalahkan. Ibu-ibu sekalian. Ya. Bukan urusannya dia yang ngurusin. Ada tukang sampah, ngambil sampah ke tetangga, yang padahal tetangga itu bukan pelanggan. Ya biarin aja kan bukan urusan kita. Saya bukan RT, saya juga bukan tukang sampah ngambil dengan sukarela. Dia ngomong, ya kan, Bu Nani, tapi kan dia nggak bayar. Enak banget sampahnya diambil sama tukang sampah. Itu kan kasihan tukang sampahnya. Coba tanya aja ibu sama tukang sampahnya ridho nggak? Udah ditanya sih katanya nggak apa-apa sekalian. Ya udah. Hello guys, gituan aja diurusin. Betul gak ya? Ada yang begitu. Hati-hati kata guru saya, kalau kita suka ngurusin hal-hal kecil, kita gak bakal jadi orang besar. Yang kita urus adalah hari ini bagaimana ibu-ibu sekalian, menurut ya Bapak Irwan Rinaldi dan Ustadz Ajo Bendri, sekarang banyak ayah yang tidak berperan dalam keluarganya. Indonesia termasuk negara yang fatherless kedua di dunia. Fatherless kedua di dunia sayang. Sampaikan kepada suami tercinta, bisik-bisik di telinganya, Daddy, anakmu perlu sapaan, ya kan? Papi sayang, anak-anak perlu dipeluk, ya kan? Ditanyakan, jangan cuma ditransfer, ya kan? Betul nggak sayang? Ya, ditanyakan, udah bagaimana kuliahnya, bagaimana skripsinya, kalau nggak bisa selesai, Daddy bantu, ya. Bahkan dalam Al-Quran, seorang anak mau menikah diskusinya dengan ayah, bukan dengan ibunya. Tuh, dengan ayah. Karena ayahlah yang akan menjadi kepala keluarga. Ayah bukan hanya memberi uang, tapi juga sapaan, kata-kata. Kenapa? Allah memotivasi para ayah. Dalam Al-Quran ada 17 tempat dalam Quran dialog antara ayah dan anak. Ibu dan anak cuma 2 tempat. Ayah dan anak 14, ibu dan anak cuma 2 tempat, dan 1 tempat ibu dan ayah kepada anak. Yang terjadi siapa yang paling banyak ngomong? Ibu apa ayah? Ibu. Ibu yang banyak ngomong. Yang terjadi faktanya, ya kan? Karena kita memang diberi kelebihan ya, kelebihan bicara ya. Maka oleh karena itu tolong para ayah dibisikkan, jangan diinstruksiin. Dedi, tadi ngaji di MMA, kata Umi Nani ada 17 tempat dialog antara orang tua dan anak, 14 tempat ayah, cuman 2 ibu. Sekarang ayah yang bicara. Dia udah langsung ayah besok jangan ngaji lagi ke MMA.
Jangan ya sayang, pura-pura. Ya Allah, nggak nyangka ya tadi ngajinya. Ternyata dalam Quran itu dialog antara ayah dan anak ada 14 tempat. Coba deh ya, cari deh ya di mana aja ya. Kita searching. Iya kan? Kalau ibu cuma 2 tempat ya. Ayo deh ya. Oh, Masya Allah ya, Yusuf sama ayahnya. Iya kan? Kemudian Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ismail dengan ayahnya. Iya kan? Putri Nabi Syuaib dengan ayahnya. Masya Allah. Kemudian Luqman dengan anaknya. Luqman kan ayah. Dengan anaknya. Ayo ya, tanyain anak-anak. Gak ada kata-katanya, mah, tanyain anak-anak. Anak-anak gimana tuh? Udah bangun belum? Udah sholat belum? Gak ada. Luqman langsung mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Gak pakai perantara mamah, gak pakai perantara istri. Betul atau tidak? Langsung bertanya kepada anak, ya bunayya. Doakan suami kita untuk mau berdialog dengan anak. Ya, kadang-kadang mohon maaf, suami karena sibuk bekerja, dia pikir dia nggak perlu lagi bicara dengan anak-anak. Padahal dialog itu menjadi ice breaking ya, kalau menurut Umi ya. Dialog itu bikin ice breaking. Jadi memecah kebekuan. Mungkin ada anak yang takut sama ayahnya gitu kan ya. Begitu takut sama ayahnya nggak taunya pas ngobrol, ayah tuh ternyata enak ya diajak bicara gitu kan ya. Nah kemudian ada ayah merasa nih kayaknya anak nggak bisa deh ngomong sama saya, bisanya sama ibunya, dia deketnya sama ibunya. Nggak, ternyata dia juga seneng deket dengan ayahnya. Jadikan anak perempuan itu yang pertama dia kagum dengan ayahnya. Sehingga nanti kalau dia cari suami dia kepengen suami yang seperti ayahnya. Jangan sampai dia nggak suka dengan ayahnya, dia benci dengan ayahnya. Karena ayahnya bukan laki-laki yang ideal. Nah anak perempuan yang sudah cukup dengan kasih sayang dan perhatian dari ayah, dia nggak akan mencari perhatian di luar, dia nggak akan dugem, apalagi ajeb-ajeb. Cukup karena ayahnya sudah memberikan kasih sayang yang luar biasa ya. Sedih gitu ya. Ada itu waktu itu siapa ya? Lupa deh. Seorang tokoh yang cukup viral juga di Instagram itu ya. Tadinya pakai jilbab dari Pekanbaru, terus kemudian dia ke Jakarta, kemudian dia lepas jilbab dan dia hidup luar biasa ya. Ya nauzubillah min zalik. Ya, itu tadi saya lupa namanya tiba-tiba ya. Nah jadi jangan sampai ayah perlu kedekatan dengan anak. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak laki-laki belajar dari ayah itu. Pertama anak laki-laki belajar dari ayah leadershipnya. Yang kedua anak laki-laki belajar dari ayah sikapnya kepada istrinya. Anak laki-laki belajar dari ayah bagaimana dia bersikap kepada anak perempuannya. Anak laki-laki belajar dari ayah bagaimana ketangguhan ayah menafkahi keluarga. Anak laki-laki belajar dari ayah. Masya Allah ya. Maaf bukan soal kaya atau miskin ya. Kalau kaya atau miskin kan itu takdir Allah. Tapi yang penting usahanya, upayanya dia. Umi soalnya pernah ketemu itu Bunda Mirna. Kuli belerang di Kawah Ijen, Banyuwangi ya. Itu Kawah Ijen itu kan ada itu kuli belerang. Masya Allah itu batu-batu gitu kan kayak kapur gitu kayak di Padalarang. Itu anaknya empatnya sarjana. Kampus negeri lagi, ada yang di Unair, ada yang di ITS, ada yang di UGM. Berarti kan anaknya belajar, ini ayah sungguh-sungguh banget, itu kan bawanya Masya Allah ya. Justru kalau bilang kalau bawa beban berat tuh turunan tuh berat ya. Betul tidak? Berapa kilo gitu ya dia bawa. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu ya memang mungkin memang qaudar Allahnya seperti itu. Tapi ayah memberikan contoh kepada anak laki-lakinya. Ya, hati-hati para ayah, bagaimana seorang suami bersikap kepada istrinya akan ditiru oleh anaknya. Makanya hati-hati, jangan suka manggil namanya. Sah, sini sah, kopi 2 sah. Jangan. Nanti anaknya manggil juga, sah, kopi 2 sah. Gitu ya. Namanya bagus ya, Aisyah panggilnya sah. Jangan dong, ya Humairah. Ya kan? Masya Allah ya, luar biasa. Atau kayak kita di kafe-kafe lah. Mohon maaf bisa request, boleh. Kopinya gak pakai gula ya, karena kamu udah manis. Nah gitu kan cakep begitu ya. Wah istri semangat tuh bikin kopi kalau begitu ya. Teman-teman sayang ya, oke. Bersih hati yang pertama doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Aku gak mau punya hati yang kotor, aku gak punya hati yang buruk, aku gak mau punya hati yang senantiasa iri dengki dengan orang lain. Bersihkan ya Allah.
Ini doa yang pertama. Doa lagi kalau bersangkutan dengan orang lain, doanya adalah surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ada kata-kata wala taj'al fi qulubina ghil. Wala dan janganlah taj'al engkau jadikan fi qulubina dalam hatiku ghil. Ghil itu bukan benci, lebih ringan dari benci. Sedikit nggak suka gitu, ada nggak suka gitu, dikit aja. Kenapa sih? Nggak suka aja gitu kalau ada dia, gitu kan ya? Ya nggak seneng aja gitu kan ya. Lihat matanya, ada kita senyum aja orang ada yang nggak suka loh bun. Saya pernah diginiin sama orang, saya nggak salah gitu ya. Dia giniin saya, ngeliatin saya sampai. Saya karena takut sama Allah bukan takut sama orang itu. Bener saya demi Allah, saya di muka bumi ini nggak ada yang saya takuti kecuali Allah. Demi Allah. Beneran, saya nggak perlu takut, ada Allah aja. Saya jam 3 pagi, jam 2 pagi saya keluar, saya buka jendela, saya buka pintu. Nggak ada yang saya takuti karena Allah saja yang saya takut. Takut dengan dosa dan azabnya, ya kan? Itu orang kayak gitu. Terus melotot matanya, terus ngeliatin saya. Saya ngelirik, kok dia melotot dan merengut ya? Saya berpaling, saya nggak mau lihat. Bukan saya takut, saya takut hati saya rusak. Saya tidak mau, ya kan? Akhirnya semua teman-teman belain, kenapa dia? Ih aneh tuh orang, sakit tuh orang. Terus kata yang lain, emang dia stres Bu Nani, udah jangan dipikirin, katanya gitu ya. Ilal bahar, Bu tahu nggak ilal bahar? Bahasa Arab, buang ke laut. Bahar kan laut, itu bahasa Arab itu Bunda Mirna. Jadi kalau yang nggak bagus-bagus orang Arab tuh ilal bahar itu buang ke laut gitu. Maksudnya udah cuekin aja gitu bahasa Arabnya ya. Boleh kita ngikutin. Kalau orang nggak ngerti ilal bahar gitu aja. Ya, iya bener loh. Kalau ya, jangan baperan. Nah ini dia nih. Ini perempuan nih ya, apalagi tanggal tua, baper banget. Ih kayaknya dia nyindir saya deh. Ih hello guys, semuanya tanggal tuanya sama, jangan kesindir. Ya kan? Gak usah baper, betul gak saya? Udah kalau ada orang yang ngomong gak baik itu bukan saya gitu kan ya. Kalau misalnya itu nasihat kita boleh, oh saya harus lebih baik gitu kan ya. Tapi gak usah yang kayak gitu, biarin. Saya juga ketika tadi tuh peristiwa tadi, saya gak salah, saya mendamaikan ibunya ada masalah dengan tetangga. Anaknya marah sama saya mendamaikan. Saya juga sebenarnya nggak mau, tapi kata teman-teman Mbak Nani yang paling sepuh, Mbak Nani yang harus mendamaikan. Ya saya damaikan dong, ya kan, tetangga dengan tetangga, ya kan. Tapi saya diplototin, diperengutin sama anaknya. Oh ilal bahar, siapa lo gitu kan ya. Gue nggak jualan sama lo, gue nggak ngutang sama lo, ya kan, betul gak ya? Itu tadi makanya saya ilal bahar. Jadi jangan baper langsung nangis, ya Allah saya diplototin, saya diperengutin. Anggap aja Allah terima kasih ya Allah, mudah-mudahan dosaku habis dengan gaya dia seperti itu. Betul gak saya? Semoga dosaku engkau ampuni ya Allah. Sambil belajar Bunda, belajar ibu-ibu MMA. Ya Allah diperengutin manusia di dunia aja sedih. Apalagi diperengutin malaikat malik penjaga neraka. Ya Allah jangan sampai deh. Betul gak sayang? Kita belajar introspeksi diri, jangan baper. Langsung masukkan afirmasi positif agar kita hatinya bersih. Ada kegagalan, ada ketidakbaikan, kita belajar. Namanya juga berproses hidup ini. Kalau kita nggak pernah mengalami kegagalan, kalau kita nggak pernah mengalami ujian, mungkin nggak naik kelas. Nggak mungkin. Maka kita untuk naik kelas, Allah hadirkan kadang-kadang hal-hal yang kita tidak suka. Supaya kita lulus dalam perjalanan hidup kita, insya Allah. Betul nggak ibu-ibu sayang? Bulan Ramadan maafkan, karena jangan sampai hadis tadi bukan mengena ke kita. Di bulan Sya'ban Allah memberikan rahmatnya, di pertengahan Sya'ban Allah memberikan rahmatnya kepada semua manusia dan mengampuni dosanya kecuali orang yang bermusuhan, orang yang di hatinya masih ada penyakit. Jangan maafkan. Surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sulit dan kemudian dia menahan marahnya dan kemudian dia memaafkan manusia. Maafin ya, ibu-ibu, orang kebanyakan kalau berbuat buruk dia tidak tahu. Ya kan? Dia tidak mengerti atau mungkin dia sudah tahu tapi dia tidak mau mengamalkan ya. Kita maafkan ya. Biasanya putus silaturahim gara-gara harta. Betul apa betul?
Biarin aja, justru kita tersenyum loh, beneran. Ada yang rakus sama harta, ada yang serakah, harta warisannya dikuasai oleh kakak kita atau oleh adik kita. Kita senyum justru, Allah, alhamdulillah ya Allah, saya nggak masuk di dalamnya. Saya nggak rebutan, saya ikhlas karena saya yakin Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni, Allah yang akan memberikan. Kalau dia jahat. Tapi kalau masih bisa dilerai, karena kasihan dong dia zolim kan harus kita islah, kita relai. Kita berusaha mencari mediator untuk menyelesaikan. Tapi kalau dia nggak mau kekeh surkeh, biarin aja. Ya kan, Allah lebih kaya, rezeki kita lebih banyak semuanya. Kita nggak ikutan. Hati-hati loh, maaf ya, maaf. Harta warisan kalau tidak dibagi secara Islam, hati-hati. Hukumannya, balasannya neraka. Quran surat An-Nisa, boleh lihat ayat 8, ayat 9. Ya kan, ayat 10, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati aja. Ya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karena itu maaf, kalau kita yang dapatnya juga lebih, kita minta kerelaan kakak-kakak kita, adik kita. Ini gimana nih? Misalnya bunda memberikan kepada saya lebih. Kita tanya, karena dalam Islam begini gitu. Kita tanya dong. Semua kan ada musyawarah. Musyawarah itu menurut para ahli tafsir, musyawarah terdiri dari mim, shin dan ro. Mim, shin dan ro ini kalau dipraktekkan hasilnya manis. Hasilnya indah, hasilnya baik. Tuh, teman-teman sayang. Mim, shin dan ro. Musyawarahkan, ya kan? Cari jalan keluar yang terbaik dengan penuh keikhlasan dan kerelaan, ya. Tidak ada hati yang kotor, ya. Umi pernah ketemu orang, ya Allah, nggak tahu hatinya apa sih? Orang kok benci aja sama semua orang. Ada kan yang begitu ya? Ngeri loh. Tadi doa Al-Hasyr ayat surat Al-Hasyr ayat 10. Ghil aja tidak boleh. Ghil tadi artinya benci bukan? Bukan. Lebih ringan dari benci. Sedikit nggak suka aja. Kan ada tuh kadang-kadang nggak suka gitu kan ya. Jujur loh Umi, maaf ya, Umi pernah cerita nggak ya. Tapi sekarang udah mencoba memasukkan afirmasi positif. Setiap azan asar dan Umi lagi sholat asar, ini tukang nyetel itunya tawaknya tuh kenceng bener. Tahu goreng dadakan, kagak lebay, makan di rumah 500-an gitu Bu Yuni. Kencengnya banget, beneran demi Allah Umi nggak bohong. Pernah lagi sholat, akhirnya cucu Umi bilang kagak lebay gitu. Astagfirullah. 2,5 tahun Bu Linda bilang kagak lebay. Pas habis sholat, saya kenapa dek gitu ya? Kagak lebay. Dari siapa? Itu tukang tahu katanya gitu. Itu akhirnya alhamdulillah. Umi gini, oh dia dagang, mungkin dia nggak punya uang, dia pencari nafkah. Masukin lah yang positif-positif. Tapi bolehlah. Udah gitu berhenti lagi, karena rumah Umi kan pertigaan ya, jadi enak kayaknya berhenti di situ. Akhirnya satu ketika, sekarang kan asarnya udah lebih cepat ya. Nah dia belum lewat, Umi udah selesai sholat, baru dia lewat. Alhamdulillah nih, kalau 3:30 lagi udah dia lewat tuh pas lagi sholat. Ya kan? Akhirnya Umi keluar, Bang, udah laku belum? Alhamdulillah Bu, saya beli deh 5.000 ya. Tapi Bang tolong kalau pas di depan sini kecilin dikit ya, Bang. Abang bikin saya nggak khusyuk udah berapa kali lewat tahu ya kan itu. Ya Bu maaf, bisa nggak dikecilin itu? Bisa Bu. Nah kecilin dikit ya. Insya Allah yang beli banyak. Datang semua yang beli nggak usah gede-gede. Ya Bu makasih Bu. Nanti di tempat lain lapangan, jalan raya boleh yang gede-gede. Saya bilang gitu ya. Akhirnya sama dia dikecilin dikit. Ujian, betul nggak? Tapi nggak perlu juga marah-marah. Terus emang kalau marah-marah terus dia jadi baik gitu sama kita. Jangan kadang kita disumpahin, ya kan? Nauzubillah kan. Orang kalau sakit hati kan bisa ya, nggak ngerasain capek tahu jualan tahu bulat, gitu kan ya. Mana cuma 500-an, nggak mungkin dong jadi crazy rich, ya kan jual tahu bulat, betul nggak sayang ya? Kan kasihan ya Bun ya. Makanya Umi ngomongnya baik-baik ya, pakai beli dulu lagi Bun ya. Tapi belinya 5.000 aja. Ya kan? Udah gitu kasih ke empok ya, bilang sama cucu jangan-jangan ini banyak MSG-nya ya, jangan ya. Maaf ya Bun. Nah kita masukin afirmasi positif. Bisa, boleh nggak marah-marah? Boleh aja loh. Itu hak kita terganggu. Tapi kan itu tadi ayatnya Ali Imran 134. Nggak usah juga dengan marah-marah. Betul nggak sayang? Iya. Nah, tumben nih kemarin hari Ahad ke pasar. Udah lama nggak ke pasar. Beli di warung aja lah gitu ya. Terus akhirnya ke pasar. Beli udang, ya tolong bersihin ya, dibersihin bagus. Beli cumi dong, agak jauhan dikit. Tuh cumi deh sekilo, biar maksudnya 3 hari nggak belanja. Udah gitu beli cumi, Umi kok kayaknya curiga ya. Ada warna yang beda dia masukin. Bu sini Bu, saya lihat dulu cuminya, ya kan.
Maaf ya Bu, nah ini ada satu yang busuk. Kenapa saya dikasih yang busuk? Saya kan nggak nawar, saya belinya banyak loh, tuh udah berapa macam. Jangan dong ya, jujur dong sayang ya. Ntar saya beli lagi loh jadi langganan. Lihat nih muka saya buka masker saya jadi langganan. Tapi Ibu jangan kasih yang busuk dong, ya kan? Buang aja Bu, Ibu mau nggak makan ini? Saya rasa Ibu juga nggak mau, Ibu kan tukang ikan, tahu dong yang nggak bagus. Ya maaf ya Bu, ya udah saya tambahin deh, nggak usah ditambahin. Wajar aja 1 kilo, tapi jangan kasih yang busuk. Kan warnanya beda cumi yang busuk dengan yang enggak. Betul gak sayang? Kenapa sih belinya juga kontan sama, gak nawar lagi dikasih yang busuk. Iya kan? Nah bisa gak marah? Ada juga orang, saya gak jadi, ada juga yang begitu. Kamu sih kasihnya begitu, pergi dia. Dalam hati saya emang enak loh. Ya kan? Pelanggan. Kadang-kadang rezeki itu gak datang sama kita gara-gara kita. Betul gak sayang? Rezeki nggak berpihak kepada kita karena kita yang salah. Itu tadi contoh yang tadi ya. Masya Allah ya, ibu-ibu sayang. Nah jadi kita berusaha untuk ya bismillah. Umi lagi proses belajar, tolong doakan ya. Ya tolong doakan untuk tidak marah pada yang bukan tempatnya. Marah pada tempatnya harus. Anak kita sudah kita kasih tahu sholat. Ayo udah tinggal jam sekian sholat. Sudah tinggal dikit lagi belum juga sholat, harus marah. Nggak boleh nggak marah. Nggak bisa. Anak kita mukul temennya, kita bilang anak soleh. Oh nggak ada anak soleh mukul temennya, gimana ya kan? Nggak bisa begitu. Berbuat baik, nggak boleh dipukul. Kamu kalau dipukul mau nggak? Nggak kan? Jangan dipukul, jangan mukul ya. Insya Allah pakai tangan aja yang baik, bukan dengan memukul. Nah, seperti itu ya Bun ya. Jadi pada tempatnya. Ya itu tadi, ya bersih hati seperti apa tadi doa, sampai tadi ghil aja tidak boleh, nggak suka aja nggak boleh, lebih dari itu, pokoknya merasa dan menyayangi semua orang. Ya jadi ketika ada orang yang kurang baik, ada orang yang membicarakan orang, ada yang memfitnah, kita malah kasihan gitu loh. Ya kasihan kok dia memfitnah sampai seperti itu gitu ya, kasihan sekali gitu kan ya, betul nggak? Dia nggak tahu gitu ya. Dia kasihan gitu ya, kok dia sampai seperti itu gitu ya teman-teman. Ini penting sekali seperti itu ya. Jadi supaya hati kita baik, hati kita bersih kepada siapapun, bersangka baik, positive thinking. Kemudian supaya hati bersih jangan sering mengeluh. Ini hati jadi kotor gitu kan ya. Kalau sering mengeluh, aduh pandemi ya Allah baru offline udah online lagi. Ya Allah pandemi lagi. Sudah kita mohon pada Allah, ada hikmahnya loh pandemi. Umi tadinya nggak bisa nge-zoom, sekarang jadi bisa nge-zoom. Itu salah satu hikmah pandemi. Betul tidak sayang ya? Enak juga Nena, kalau zoom tuh enak loh. Kerudungnya aja rapi pakai bros, bawahnya daster. Jadi ketahuan deh. Ya kan kadang-kadang gitu ya. Kalau anak-anak tuh WFH di rumah ya kan, pakai kemeja rapi duduk, bawahnya pakai celana pendek di rumah soalnya ya. Karena kan di rumah nggak kelihatan ya. Nah jadi iya kadang-kadang seperti itu ya. Jadi ada hikmahnya lah pokoknya ya segala-galanya, betul nggak ya? Umi juga demikian, yang tadinya oven jarang dipakai karena di rumah jadi bikin kue ya, bikin masak-masakan ya dan lain-lain ya. Nah jadi ibu-ibu sekalian, ketika seorang yang beriman, apapun kalau sudah terjadi supaya hatinya bersih, selalu mengatakan qadarallahu wa masya'a fa'ala. Qadarallahu wa masya'a fa'ala. Ini adalah takdir Allah dan Allah udah tetapkan hal ini untuk kita. Tidak boleh berkata andai-andai. Doa juga gak boleh pakai andai. Ya Allah, seandainya kau beri aku rizki yang banyak, aku gak begini ya Allah. Jangan. Allah rizki yang di atas turunkan, yang di bawah naikkan, yang sedikit banyakkan, yang jauh dekatkan, yang haram tolong halalkan, yang masih di rekening orang transferkan. Kan mau jualan nastar tadi ya, supaya beli nastar ya, seperti itu ya. Karena doanya orang suka begini, ya Allah seandainya rizkiku di atas turunkan. Nggak ada, jangan ada kata seandainya, ada hadisnya. Tidak boleh berandai-andai Bunda. Jadi langsung. Dan kalau doa harus optimis. Ya Allah, seandainya kau memberikan aku menantu Reno Barak, pasti saya akan undang ibu-ibu MMA semuanya. Jangan begitu, jangan seandainya orang Reno Barak udah punya Syahrini, ya kan? Ya Allah, berikan aku ya kan menantu yang baik, solih, akhlak mulia, sehat, mencari nafkah yang halal, bersemangat, baik, ilmunya dipraktekkan dan senantiasa hormat kepada orang tua. Doa yang detail, ya nggak boleh pakai seandainya. Ingat ya Bun ya, nggak boleh berandai-andai. Dan kalau sudah terjadi, apalagi? Misalnya ibu, mohon maaf ya, di rumah ada tamu bawa makanan banyak.
Tapi kemudian dia bawa pulang lagi. Kenapa? Karena ibu pergi ngaji di MMA. Seandainya tadi aku nggak ngaji di MMA, tadi orang yang bawa singkong, pisang, petai, pasti dia nggak pulang lagi, ya kan? Jangan, berarti itu qadarallah wa masya'a fa'ala. Emang belum rezeki kita, betul ibu-ibu? Jadi nggak usah pakai berandai-andai, ya. Seandainya saya dulu nggak kenal sama dia, saya nggak bakal ditipu. Jangan. Kan tadi, makanya waspada, ibu-ibu waspada. Jadi orang beriman tuh harus waspada, ya kan? Hati-hati, bukan suuzon. Waspada tuh hati-hati ya, bukan suuzon. Yang sederhana ya, kadang-kadang anak-anak biasanya harus belajar ya. Lagi antri di kasir, terus taruh handphone di sini, di senggol orang, kan otomatis ke sini dong. Apanya namanya itunya fokus perhatiannya. Kok nyenggol sih gitu? Kenapa gitu? Yang sini maling yang ngambil. Nah, hati-hati makanya tetap semuanya taruh di tas ya, ditutup, dikunci. Gak apa-apa, bukan pelit, hati-hati. Betul gak? Ada ibu-ibu tetangga Umi hebring luar biasa. Dipanggilnya sama tetangga juga Bu Hebring, nengok lagi kalau dipanggil. Bu Hebring, nengok dia. Umi kira waktu baru pindah namanya bener-bener Hebring, gak taunya emang ibu-ibu panggilnya Bu Hebring, bukan Bu Hebring namanya. Pakai gelang emas 3. Pakai cincin 3, pakai kalung. Alhamdulillah naik angkot ke UKI, dari rumah Pondok Gede ke UKI Cawang, ya kan? Besoknya cerita, kemarin saya dirampok. Kemana Bu Hebring? Di angkot, sepi angkotnya. Tiba-tiba ada yang naik laki-laki 3, kirain penumpang. Habis Bu Nani saya semua. Hello, kenapa dipakai semua Bu? Ya saya kan udah biasa. Ya udah nggak apa-apa, dia kepengen kalau begitu. Betul atau tidak? Maaf ya, mereka mencurikan kita. Pasti ada sesuatu itu kan merespon, ada stimulusnya ya. Ada sebabnya ya. Kan reaksi itu kan ada akibatnya. Betul gak sayang? Ya, maka oleh karena itu maaf, bukan gak boleh loh. Umi itu senang ibu-ibu kalau mau pakai semua emas lagi umroh di Mekah. Pakai tuh, ya kan? Insya Allah dari hotel ke Mekah langsung. Ibu-ibu tunggu, kerincing. Tungguin dong. Sini harusnya kan gini Bu Dina, ini gini, tungguin dong bareng, ya kan? Cincinnya 5 ya kan? Ya Allah gerah banget ya, kalungnya 3. Bunda Meta kalungnya 3 ya, boleh tuh ya, kayaknya aman ya kalau Mekah Madinah ya. Umi lihat kan semua rata-rata orang-orang itu kan pakai banyak ya, Masya Allah ya. Ibu-ibu sekalian, nah nggak usah iri ya. Umi maaf ya, Umi masih ketemu loh orang-orang seperti itu, malah seneng loh Umi. Lucu banget ibu itu ya. Punten, Umi kan pulang kampung ke Kalimantan. Maaf nih kalau ada orang Banjar ya. Orang Banjar tuh begitu loh Bun. Pakai gelangnya semua, cincin, kalung, anting gitu. Terus kata adik-adik, Mbak Nani, orang Banjar Pang. Kayak gitu ya. Semuanya dipakai gitu ya. Seneng sih Umi lihatnya, emang dia kaya ya kan. Lagi sholat ya kan. Nah, mohon maaf ya, ada yang seperti itu ya. Gak apa-apa kalau emang dia mampu, tapi dengan segala resikonya, ya kan. Gak apa-apa, perempuan tuh halal loh pakai emas, ya kan. Boleh pakai ya. Apalagi dinarnya banyak, nggak dipakai di rumah aja, dia jadi pajangan, boleh ya. Ibu-ibu sayang. Jadi selalu doa kepada Allah untuk tidak mencari-cari masalah. Kalau ada sesuatu yang kita nggak suka, coba jangan mengeluh. Kita konfirmasi, jangan terlalu banyak protes. Betul gak sayang? Kita mencoba maklum orang lain. Kita juga kan punya kekurangan. Kita memaklumi orang lain juga. Orang lain kan bisa lupa ya, ibu-ibu sayang ya. Jadi kita juga memaklumi orang itu punya keterbatasan gitu ya. Sehingga gak benci sama orang, gak dengki sama orang. Aduh enaknya sebagaimana yang Allah firmankan surat 3 ayat 159. Di surat 3 ayat 159 itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatan minallah. Karena sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut kepada orang lain. Enggak benci, enggak iri. Kalaupun kecewa, sekali waktu kita kecewa itu wajar ya Bun. Sekali waktu kita dibikin kecewa sama orang. Nah ini nih yang kadang-kadang sederhana. Janjian sama teman, jangan lupa ya di depan Masjid Andalusia ya, bener ya, jam berapa? Jam 9. 9 seperempat enggak ada kabar. 9.30 nggak ada kabar, di WA tidak dibalas, di telepon tak diangkat, sampai jam 10, iya kan? Kemudian ketika ditanya lagi nggak diangkat juga, dikonfirmasi nggak ditanya juga, nggak ada respon.
Jam 12 enak kalau nunggunya meeting pointnya di masjid. Kita bisa sholat, betul tidak? Kalau di tengah jalan tuh yang paling repot ya Bun ya. Paling tidak Bunda maaf kalau ada janji dengan teman-teman kita, kalau kita terlambat atau kita ada sesuatu halangan diinformasikan. Betul gak sayang? Jangan diam aja. Aduh pulsanya habis, aduh gak ada kuota. Ya Allah, ini zaman rekiplik apa zaman kuda gigit besi sih? Betul gak sayang ya? Jangan sampai ya, persiapkan ya Bunda ya. Jangan sampai membuat orang kecewa. Itu bikin orang seuzon. Nah mungkin maaf Bunda pernah merasakan hal tersebut. Ibu pernah merasakan hal tersebut. Kalau pernah kecewa pada hari itu. Pasti sangat kecewa. Sangat sakit hati. Tapi kemudian mencoba berproses untuk memaafkan. Iya kan? Memaafkan karena memang ya kita punya 1000 alasan untuk membenci dia. Kita punya 1000 alasan untuk membuat nggak suka dengan dia. Wah tiba-tiba pasti dia punya musibah nih, nggak mungkin nih kalau nggak kena musibah. Atau tiba-tiba mungkin dia pasti ada masalah besar nih. Ya kan? Atau lain-lain lagi ya pasti ya. Jadi kita bersangka baik ya. Nah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita belajar ya. Puasa itu kan kita jadi nggak makan setiap saat, nggak ngemil, terutama nggak ngemil ya di siang hari ya. Jadi di situ kita tidak banyak makan. Nah, maka kata Nabi ada hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, syaitan dalam tubuh kita masuk dalam aliran darah. Cara menyetop syaitan itu ada dalam tubuh kita dengan berpuasa. Jadi puasa itu menyetop syaitan tidak masuk dalam aliran darah kita. Sehingga kita tidak ikut terprovokasi oleh syaitan. Ibu-ibu sayang, jangan membenci orang yang tidak punya masalah dengan kita. Misal nih Bun ya, maaf misalnya saya punya masalah dengan Bu Yuli. Mungkin tadi janji yang tidak ditepati atau apa, nauzubillah ya, jangan ya. Saya punya masalah dengan Bu Yuli. Tapi saya nggak punya masalah dengan Bu Linda. Maaf. Bu Yuli nggak boleh memprovokasi Bu Linda untuk membenci saya. Kan saya nggak punya masalah dengan Bu Linda. Saya punya masalah dengan Bu Yuli tapi saya sudah minta maaf. Misalnya contoh. Tapi kadang-kadang kita suka tidak terasa menghasut orang lain untuk membenci sesuatu yang kita benci. Iya kan? Hati-hati ya. Jangan ya sayang ya. Boleh jadi dia sudah minta maaf, dia sudah bertaubat. Dia juga nggak pingin itu terjadi misalnya ya. Jangan seperti itu. Jadi kita coba jangan mengajak orang. Bahkan ajak orang kebaikan. Jangan ajak orang untuk kebencian ya sayang ya. Seperti itu yang harusnya kita lakukan ya. Teman-teman sayang, mudah-mudahan. Jadi ada pertanyaannya, boleh gak sih maaf-maafan menjelang Ramadan? Sebenarnya maaf-maafan itu setiap saat gitu kan ya. Bid'ah gak sih? Jangan menghadirkan kata-kata bid'ah. Karena ini bukan masalah hukum bid'ah atau tidak. Nanti kalau dibilangnya sunnah Rasul atau bid'ah. Kalau Umi bilangnya bukan sunnah Rasul, gak ada Ramadan maaf-maafan. Nanti bid'ah neraka. Aduh kayaknya sadis amat sih. Padahal minta maaf itu kapan saja, di mana saja. Betul gak? Karena kita gak tahu kan ya umur kita sampai kapan. Betul gak sayang? Nah kebetulan hari ini kita offline, kita ketemu, saling memaafkan, ya nggak apa-apa, gitu kan ya. Jangan langsung dikatakan bid'ah, tidak seperti itu sayang. Ya bertemu, bahkan sahabat Nabi itu ketemu minta maaf. Kemudian ketemu ada pembatas pohon, minta maaf lagi dan saling mendoakan. Nggak apa-apa. Karena kita tidak tahu ya kan, maaf mana yang Allah berikan kepada kita ampunannya ya. Seperti itu ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di bulan yang penuh barokah, bulan Sya'ban jangan sampai kita lalaikan. Silahkan silaturahim boleh, mau pergi ziarah ke makam orang tua boleh, tapi nggak harus 1 hari sebelum Ramadan, nggak harus 2 hari sebelum Ramadan, iya kan? Yang penting doa untuk orang tua kita yang sudah tidak ada tuh, yang penting doa Bunda, sayang ya. Doa kita sampai kepada mereka ya, supaya apa tidak terjadi kerumunan, tidak jadi crowded gitu ya. Makanya nanti kalau ada orang yang mungkin lebih penting jadi mengganggu. Seperti itu. Boleh ziarah, boleh, kemudian mendoakan boleh di mana saja, silaturahim juga boleh. Tapi jangan sampai kita melalaikan. Karena Rasulullah SAW menurut Aisyah radhiyallahu anha di bulan Sya'ban memperbanyak puasanya. Kata Ummu Salamah, istri beliau yang lain mengatakan, sungguh Rasulullah aku pernah melihat beliau seolah-olah puasa 2 bulan berturut-turut. Di mana bulan Sya'ban hampir-hampir beliau sebulan penuh dan kemudian baru bulan Ramadan sebulan betul-betul penuh. Tidak batal. Nah kemudian pertanyaannya adalah, boleh nggak bayar utang puasa sesudah nisfu Sya'ban? Boleh.
Boleh nggak tetap puasa bunda-bunda yang biasa Senin Kemis sesudah 15 Sya'ban? Boleh nggak puasa Senin Kemis? Boleh. Bunda-bunda yang biasa puasa Daud, boleh nggak tetap berpuasa setelah 15 Sya'ban? Boleh. Yang tidak boleh adalah puasa 1 hari sebelum Ramadan. 1 hari. Besok insya Allah Ramadan jatuh hari Ahad misalnya. Bunda puasa hari Sabtu Daud. Nggak boleh. Karena seolah-olah itu memajukan Ramadan. Nah ya kan sekarang masih ada berapa hari. Terus bunda misalnya saya bayar utang puasa. Baru lunas kalau hari Sabtu sampai Sabtu. Padahal Ahadnya udah puasa Ramadan. Nggak apa-apa, Sabtunya tidak usah puasa. Untuk membedakan Ramadan dan Sya'ban. Iya kan? Nah, karena yang full penuh diwajibkan adalah Ramadan. Kalau utang puasa bayarlah sesudah Lebaran. Ya, sesudah Syawal, sesudah 1 Syawal, bayarlah utang puasa. Boleh nggak sih bayar utang puasa 2 tahun yang lalu baru bayar sekarang? Boleh. Apakah bayarnya jadi 2 kali lipat? Itu masa puasa bayarnya pakai riba? Ya, ya. Tidak boleh. Tetap kalau utangnya 3 hari walaupun sesudah Syawal baru dibayar, tetap bayarnya 3 hari. Tidak usah ditambah-tambah lagi. Kemudian boleh nggak bayar utang puasa sekaligus puasa sunnah Syawal? Tidak boleh. Kalau puasa bayar utang niatnya hanya bayar utang. Nah kemudian kalau buat Umi menyarankan ibu-ibu yang masih sehat, masih rutin haidnya, sebaiknya puasa Syawal dulu baru bayar utang. Kok katanya nggak boleh loh, wajib dulu baru sunnah. Secara umum wajib dulu baru sunnah. Tapi pengecualian Syawal, sunnah Syawal dulu baru bayar utang. Kenapa? Karena Syawal terbatas 1 bulan. Dikurangin Idul Fitri 1, ya kan? Dikurangin rendang masih ada, ya kan? Ayam ungkep masih ada, nastar belum dibuka, toplesnya juga masih ada, ya kan? Jadi udah puasa 6 hari, betul gak sayang? Kemudian siklus haid itu 30 hari gak? Enggak. 23, ada yang 20, betul gak sayang? Ya, nah dikurangi haid berapa hari? Kasihan dong Dedi, Dedi. Betul atau betul? Jadi boleh habis Syawal kemudian Zulqa'dah bayar utang di Zulqa'dah. Bukan Umi bilang suruh lalaikan loh, enggak loh, ya kan? Tetap ada jedanya, ya sayang ya. Tetap bayar utang juga, tapi lebih baik Syawal dulu. Mohon maaf kalau Ustadz kan nggak tahu siklus haid ternyata cuma 20 hari, ya kan? Betul nggak sayang? Jadi boleh Syawal lebih dulu. Kalau udah sepakat sama suami, it's okay, ya. Bayar utang dulu, misalnya utangnya nggak banyak. Umi pernah loh, Bu Linda, utang 14 hari. Utang puasa, pernah nggak? Dapat di awal dan di akhir. Awal dan akhir Bunda Linda. Ya Allah 14 hari itu ya, utang Umi banyak bener gitu kan ya. Coba 14 hari utang, bayar di Syawal. 6 hari puasa Syawal, udah 20 ya kan. 1 Syawal udah gak puasa, udah 21 ya kan. Terus udah gitu haid lagi, betul gak sayang? Betul kan? Nah jadi nggak apa-apa. Ini mohon maaf, jangan nanya sama Ustadz yang beginian, ya kan? Konfirmasi Ustadz, kata Umi Nani, ya kata Ustadz nggak bisa, wajib dulu, ya kan? Ya karena beliau nggak tahu, ya kan? Boleh Syawal dulu, karena puasa sunnah Syawal 6 hari. Siapa yang puasa sunnah Syawal 6 hari, maka dia dihitung oleh Allah puasa setahun penuh. Kan rugi ya kalau kita nggak puasa ya, betul nggak ya? Baiklah ibu-ibu sayang, nggak terasa kita sudah mudah-mudahan ya, jangan lupa berdoa pada Allah. 3 doa yang nggak boleh ditinggalkan ketika sujud terakhir, baik di sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang pertama minta husnul khatimah, yang kedua minta surga, yang ketiga minta ditetapkan hatinya dalam keadaan istiqomah. Yang pertama Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kedua Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Yang ketiga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Target jangan lupa baca Quran, khatam insyaallah. Kemudian sholat duha, tahajud, taraweh, makmurkan Masjid Andalusia yang dekat-dekat di sini, masjid-masjid dekat rumah jangan lupa. Kemudian juga berusaha memberikan takjil. Ya, salat-salat sunnah rawatib, salat sunnah duha mohon ditingkatkan, jangan ditinggalkan.
Ya, semoga Allah berikan barokah. Jangan lupa masih tetap berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Semoga cita-citanya tercapai, dapat menantu yang soleh solihah, anak-anaknya sukses sekolah dan kuliahnya, dijauhkan dari musibah, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, dan insya Allah Allah ijabah seluruh doa-doa dan cita-citanya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita dengarkan pengumuman dari Bunda Mirna. Kangen kan ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat selalu Bunda Mirna sayang. Ya, apa-apa pakai ini sehat, coklat-coklat.